Ya, jadi kemarin di sesi sebelumnya kita udah ngebahas beberapa digital marketing toolbox ya. Di situ ada mulai dari email, website, atau PR, search engine marketing, sampai dengan yang sekarang itu adalah blogs dan social network. Kemudian social media advertising itu juga sebenarnya ke cover sedikit di social network ya, cuman kita nggak akan masuk ke sana dulu karena ini cukup detail sebenarnya kalau di advertising ya. Dan advertising sebenarnya juga nggak cuma ada di social media, tapi juga ada di tempat-tempat yang lain pun, kayak misalnya website gitu kan ada, kemudian di apa namanya email pun juga ada ya ads ya. Jadi di sana sebenarnya juga ada ads, cuman kalau yang di handle ini lebih spesifik ke sosial medianya. Oke, kemudian terkait dengan yang pertama ya, terkait dengan blogs gitu. Nah, di sini ada yang pernah buat blogs mungkin ya beberapa dari kalian, dan mungkin juga sebagian besar mungkin belum gitu, atau belum pernah dan mungkin nggak akan pernah gitu. Kenapa jadi nggak akan pernah? Karena blogs ini juga secara tren ya itu udah sedikit kelewat. Jadi mungkin di generasi kalian ini jadi nggak populer gitu. Yang populer apa? Yang populer lebih kalau sekarang lebih ke vlog ya, lebih ke video. Jadi nggak yang tulisan. Jadi sekarang konten itu lebih gampang dicari dan lebih appealing ya, lebih menarik untuk dilihat, untuk dicek, dan apa namanya effortnya itu nggak banyak, itu mending nonton video daripada baca gitu ya. Kalau baca kan harus serius banget gitu kan. Nah kalau sambil nonton video kan nggak harus seserius ngebaca gitu ya. Jadi effortnya juga beda, makanya sekarang vlog itu jadi lebih populer. Nah cuman kalau kita ngomong terkait dengan blog ya, terkait dengan blog yang di sini jadi unik adalah beberapa perusahaan bahkan itu punya blog ya. Jadi beberapa perusahaan besar itu punya blog. Jadi kayak misalnya di sini Nike. Nike di sini blognya itu emang nggak nyebut blog.nike.com ya atau nike.com/blog enggak, tapi judulnya adalah news.nike.com. Ini cuman linknya doang ya, cuman nama link doang news.nike.com. Ini seperti yang bisa lihat di bawah ya. Nanti kalian juga bisa cek itu news.nike.com. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa yang ditampilin itu adalah berita-berita update-nya tentang brandnya mereka, gitu, tentang apa yang lagi mereka lakuin, tentang kolaborasi. Misalnya di sini mereka lagi ngomongin tentang LeBron James Innovation Center, gitu ya, which is nggak langsung sebenarnya relate sama produk mereka ya. Orang mungkin nggak langsung serta-merta, oh ini ngebahas LeBron itu kan BA-nya dari Nike, gitu ya. Mungkin nggak semua orang bisa nangkap hal kayak gitu. Cuman berita ini jadi penting gitu ya buat orang-orang yang relate gitu, buat orang-orang yang relate sama brandnya Nike dan brandnya LeBron secara bersamaan gitu. Jadi makanya ini diposisikannya ada di news di bagian berita. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kok nggak di bagian depan gitu ya? Kenapa kok nggak di Nike.com ketika orang buka itu langsung ada berita kayak gini? Nah itu kan yang jadi pertanyaan, itu pertanyaan itu kita simpen dulu buat nanti. Kemudian yang kedua juga ada contohnya ini yang pernah dan sering mungkin ya saya jadiin contoh juga dari Gojek. Gojek pun punya blog gitu ya, www.gojek.com/blog gitu. Jadi jelas-jelas di sini kalau Gojek nyebutnya sebagai blog. Di linknya di bagian atas juga ada ya blog gitu. Nah saya juga nggak yakin dari kalian juga ada yang sudah pernah ngebuka blognya Gojek ya. Pun saya juga nggak yakin dari kalian juga banyak yang pernah buka di halaman utamanya Gojek bahkan ya, gojek.com gitu. Mungkin dari beberapa kalian justru yang paling sering, termasuk saya sebenarnya, itu adalah menggunakan aplikasinya. Jadi ngelihat segala macam informasi terkait dengan Gojek ya langsung dari aplikasinya. Itu mau update berita kan di situ juga ada gitu ya, mau update produk, diskon dan segala macam, terms and condition terkait dengan diskon sama produknya itu semuanya ada di sana. Makanya website ini nggak serta-merta jadi sesuatu yang harus banget dipakai oleh user gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa ngerti akhirnya ada blog, bagian tersendiri blog, sama seperti di punyanya Nike tadi di news.nike.com, itu yang terpisah dengan berandanya, terpisah dengan halaman utamanya mereka. Nah, itu yang tadi jadi pertanyaan di Nike ya, kenapa itu jadi dipisahkan gitu? Kenapa nggak dijadiin satu aja, semua konten jadi satu halaman, orang kan nggak perlu pindah-pindah gitu ya. Orang kan langsung ngebuka
Gojek.com di situ ngelihat di situ ada produk, ada update promosi, ada berita, ada apapun di sana, harapannya kayak gitu. Nah, ternyata strateginya nggak kayak gitu ya. Ternyata untuk ngebuat sebuah website yang powerful, strateginya nggak kayak gitu. Term dari blog sendiri itu di tahun baru 1997-99-an ya, itu baru dipakai terms kayak gitu. Yang sebenarnya blog ini dari kata-kata B-nya ini dari web ya sebenarnya, jadi web blog gitu. Jadi biar gampang disebutnya cuma blog gitu doang. Nah sekarang ya video blog ya, jadinya vlog gitu. Jadi vlog pun itu yang ngambil istilah dari blog ya sebelumnya. Jadi blog ini yang pernah populer di tahun 99-an ke atas gitu. Sampai mungkin tahun 2010-an gitu kan, masih diminati pada waktu itu. Nah, ini adalah contoh berapa mungkin kalau udah ada yang pernah pakai, ada Blogger, ada Blogspot, mungkin yang itu udah pernah kita pakai untuk ngebuat sebuah website, ngebuat sebuah blog gitu ya. Cuman di sini blognya adalah blog-blog personal ya. Nah, kayak di sini ini posted by Vicky Davis, kemudian ini Cool Cat Teacher Blog gitu kan, artinya sebenarnya di sini ya seorang guru ini ya, seorang guru Cool Cat Teacher Blog. Ya pokoknya guru lah ya, teacher berarti, yang ngebuat blog ini. Jadi bukan sebuah brand. Nah sama kalau dari pengalaman saya juga pernah ngebuat secara personal ya, buat saya sendiri nge-share tentang sesuatu yang menarik gitu untuk di-share di blog-blog seperti ini. Kebetulan saya juga pernah pakai template yang sama persis dengan yang kayak gini di Blogger ya waktu itu. Kalau di sini juga ada yang notice, di sini dia bahkan nyebutin WordPress ya. WordPress pada awal dia dilahirkan juga sama sebenarnya. WordPress pada waktu itu serve as blogging platform ya. Jadi instead of sekarang jadi website builder, kalau dulu itu lebih ke blog platform. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuat blog dengan template-template yang kayak gini juga bisa melalui WordPress gitu. Nah, tapi lambat laun sekarang bergeser ya propositionnya dari si WordPress dari blogging jadi website builder. Makanya dengan pakai banyak plugin yang ada di WordPress, kita bisa buat website yang oke gitu ya. Nah ini tadi yang saya jelasin ya, blog pada awalnya itu memang dipakai sebagai personal weblog gitu. Jadi jurnal doang, ada yang buat itu sebagai diary, ada yang ngebuat itu sebagai sharing tentang hobi mereka, tentang interestnya mereka gitu ya, tentang pengalaman mereka terhadap suatu hal gitu. Ada yang kayak gitu. Nah sekarang ya di beberapa tahun terakhir ya, mungkin di 5-10 tahun terakhir, blog ini jadi nggak cuma dipakai oleh personal doang, tapi juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan, oleh brand-brand besar bahkan kayak tadi Nike, siapa namanya, Gojek, dan masih banyak yang lain lagi. Nah ini sekarang akhirnya bergeser nggak cuma buat personal, tapi juga buat bisnis ya, buat bisnis. Jadi yang brand-brand tadi. Nah bahkan sekarang kita lebih ngelihat itu lebih dipakai di bisnis daripada di personal gitu ya. Kita ngelihat lebih sedikit sekarang mudahan orang nge-create personal blog ya. Jadi ngebuat personal blog, start dari nulis-nulis gitu ya, itu udah nggak populer sekarang, udah nggak terlalu banyak. Orang cenderung mungkin lebih gampang ambil handphone, buka aplikasi kamera gitu ya, langsung record video, langsung ngomong aja kan, daripada nulis harus makan waktu juga. Nah, kira-kira itu sekarang ya perkembangannya blognya. Nah, di sini blog versus website sebenarnya. Kalau di Handlen dia bilangnya versus website juga ya. Tapi kalau dari saya secara personal sih lebih senang kalau nyebutnya lebih ke blog versus landing page ya. Blogs versus halaman depan, beranda atau home-nya. Kenapa kayak gitu? Karena ya dua-duanya sebenarnya bagian dari website ya. Kayak blog pun sekarang kan udah bagian dari website. Makanya nggak bisa dipertentangkan antara yang spesifik dan yang general gitu ya. Jadi kita versusnya antara yang sama-sama spesifik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kalau blogs itu lebih kayak jurnal gitu ya, yang lebih kayak cerita, lebih kayak sharing dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di landing page itu kan biasanya isinya terkait dengan produk ya, informasi produknya, gimana cara belinya, kemudian ada call to action ya, langsung misalnya ada tombol buy atau tombol register, tombol sign in, sign up dan segala macam. Biasanya itu ada di halaman depan banget. Itu jarang ada di halaman
ada di halaman, bukan di halaman depan gitu ya, di halaman yang lain jarang toh gitu. Soalnya kan memang harapannya orang masuk ke landing page itu adalah masuk ke funnelingnya di website ya. Jadi mulai dari where, kemudian interest, dan selanjutnya. Kemudian juga dari sini ada purpose ya. Di sini ada purpose-nya, kayak tadi saya sebutin, ini lebih ke tujuannya kayak gimana. Nah, sekarang update-nya kayak gimana? Update-nya kalau di blog itu emang lebih sering dan lebih dinamis. Kenapa lebih dinamis? Karena emang yang diupdate adalah berita. Berbeda kalau misalnya di landing page. Di landing page kayak yang diupdate adalah sebuah produk gitu ya. Sebuah promosi itu yang mungkin nggak setiap waktu, nggak setiap hari dalam seminggu misalnya, itu ada update-nya. Jadi lebih statis dong. Jadi lebih ya kayak itu aja gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi perbedaannya antara blog sama landing page tadi. Makanya akhirnya organisasi-organisasi tadi, brand-brand tadi akhirnya ngerasa bahwa blog ini punya benefit gitu ya. Benefitnya kayak gimana? Jadi blog ini punya benefit dalam hal yang pertama adalah ya blog ini kan lebih dinamis tadi ya. Jadi lebih dinamis, lebih terupdate dan lain sebagainya. Akhirnya di situ bisa jadi sumber berita yang akurat. Ya, sumber berita yang akurat dari brand tersebut gitu. Jadi kalau kita misalnya bukan nemuin ya, nyari informasi tentang kayak kemarin Tokopedia merger atau gabung sama Gojek gitu. Nah, berita itu kan banyak ya, semua kanal-kanal berita mainstream itu nginformasiin tentang berita tersebut gitu, karena itu emang berita yang menarik pada waktu itu. Kayak misalnya Tribun News lah, Kompas.com lah, CNN lah, dan lain sebagainya, semuanya memberitakan berita tersebut. Cuman bisa jadi kan berita tersebut juga nggak sesuai dengan perspektifnya si Gojek sendiri gitu kan. Makanya Gojek ngerasa perlu untuk ngebuat kanal sendiri untuk menginformasikan dari perspektifnya Gojek sendiri, kayak gini loh yang terjadi gitu sebenarnya. Nah, dan nggak cuma itu sebenarnya, dari Gojek pun juga bisa sekaligus bisa nambahkan informasi tentang benefit apa sih sebenarnya yang bakal didapat oleh user ketika dua brand besar ini bergabung gitu ya. Misalnya kayak ongkir yang lebih efisien atau mungkin lebih banyak ongkir gratis gitu ya, yang kolaborasi antara Tokopedia dengan GoSend misalnya, dan sebaliknya juga gitu ya. Mungkin ada loyalty point yang karena sekarang juga dari Tokopedia udah pakai GoPay juga, loyalty point-nya masuk ke GoPoints. Nah, dan segala macam. Hal-hal yang kayak gitu bisa diinformasikan melalui blog gitu. Kemudian ini once the content has been created, it is always there. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya di blog kita itu ngepost, itu kan cuman tenggelam doang ya, cuman tenggelam doang, tapi nggak hilang. Kalau someday kita nyari lagi berita, misalnya kita di 5 tahun lagi, pengen ngerti berita tentang tadi, mergernya Gojek sama Tokopedia, ya tinggal di search di search engine, nanti mungkin juga akan ke arah ke gojek.com/blogs tadi, masuk ke sana juga gitu. Nah, itu berbeda kalau misalnya kontennya ditaruh di landing page ya, di depan. Di landing page itu kan cenderung statis ya, halamannya cuma segitu doang gitu. Halamannya nggak bisa terlalu panjang. Jadi kontennya pun terbatas yang ada di sana. Makanya konten di landing page itu cenderung di-replace daripada ditambahin gitu. Jadi kalau ada berita yang udah nggak update, ya disingkirkan gitu, diganti berita yang baru. Berbeda kalau blog nggak kayak gitu. Jadi blog semuanya masih tersusun secara hierarkis ya, dari yang awal pernah diupdate dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga blogs itu ngasih kesempatan kita untuk ngebuat banyak keywords dan key phrases ya, judulnya, kemudian hashtagnya, keywordsnya, dan segala macam. Itu banyak tempat kita di sana untuk berkreasi gitu. Jadi ini tentu connect sama kemarin yang kita bahas di search engine marketing ya, dan juga sama di bagian PR juga gitu. Kan tadi kalau informasi tentang kayak merger tadi itu kan sebenarnya lebih ke PR ya, nggak lebih ke promotion, walaupun di situ ada muatan promosinya. Tapi ya kanal untuk PR-nya Gojek untuk menyampaikan informasi ya dari bagian blogs tadi itu. Nah, kira-kira itu kenapa akhirnya sekarang dari brand-brand besar itu ngebuat blog di halaman websitenya mereka. Dan kenapa nggak ditaruh di depan? Ya alasannya tadi ya, karena karakteristiknya berbeda antara di landing page dengan di blogs. Dari update-nya, kemudian dari jenis kontennya, dan lain sebagainya, itu cukup berbeda gitu. Dan dua-duanya sama-sama penting, makanya dua-duanya harus ada dan ditempatkan di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi nggak jadi satu tumplek semuanya.
Oke, kira-kira itu tentang benefitnya. Nah, ini sebenarnya model of blog sukses ya. Jadi kalau nggak mau ngebuat blog yang sukses ya, sebenarnya base-nya adalah paling bawah itu adalah corporate culture. Jadi kita harus refer banget sama corporate culture-nya. Kita pengen apa namanya ya, pengen ngebuat konten yang menarik, tapi juga harus relate sama brand-nya gitu. Jangan kita cuma sekedar informasi-informasi doang, tapi nggak ada relation-nya sama brand-nya gitu. Misalnya kita narik traffic doang tapi nggak ada hubungannya sama brand-nya, ya useless ya. Kan sebenarnya kita harus set goal-nya bahwa blog ini ngedukung goal kita yang mana, goal ke penjualan kah, atau goal ke awareness kah, atau goal sekedar ke public awareness juga gitu, dan segala macamnya. Makanya harus relate gitu, jadi konten-kontennya harus relate dengan brand-nya. Kemudian yang bisa masuk konten itu kayak gimana aja ya, produk bisa ya, produk update, launch produk baru, kemudian produk revamping ya, produk di apa namanya, diperbarui produknya dan segala macam. Kemudian di sini ada communicate events juga, kalau misalnya lagi ada event, misalnya event kerjasama, misalnya si Gojek mau ngadain event apa namanya, Career Day gitu ya di UNS gitu, mungkin juga bisa dimasukin di sana gitu, atau mungkin yang skopnya lebih besar, Career Day di Provinsi Jawa Tengah misalnya. Nah, informasi tersebut mungkin juga akan ada di blogsnya. Yang terakhir adalah networking ya, networking tadi yang kerjasama lebih ke partnership sebenarnya, kayak misalnya tadi sebenarnya hubungannya juga kayak partnership juga, kayak misalnya yang dia di Nike ya, jadi di LeBron James tadi, itu yang lebih ya nunjukin partnershipnya mereka tuh sejauh apa, sampai LeBron James bikin sebuah tempat yang disponsori Nike. Nah, kira-kira kayak gitu ya, itu tentang blogs gitu. Nah, kemudian berikutnya, di sini tentang social networks. Social network sendiri itu, atau social media itu ya adalah website sebenarnya atau aplikasi yang fokus kepada komunikasi, kemudian community based input, interaction, kemudian content sharing dan collaboration. Nah, di sini kalau yang kita lebih sering pakai, kalau untuk di social media itu mungkin lebih ke fungsi yang interaction dan content sharing ya, sedangkan yang lain-lain mungkin cenderung lebih jarang gitu. Padahal kalau misalnya kita ngomongin di social media, social network, itu kan luas banget gitu. Jadi ada banyak banget aplikasi yang ada di luar sana yang kita mungkin nggak semuanya udah populer. Contohnya apa kalau yang collaboration? Contohnya aplikasi mungkin Miro ya, ada yang mungkin udah pernah, ada yang belum gitu. Aplikasi namanya Miro untuk ngebuat apa ya? Namanya Jamboard ya. Jamboard itu kalau kita mau nulis-nulis ngasal, bukan ngasal sih sebenarnya, mau ngide-ngide segala macam. Jadi kita itu ada kayak whiteboard-nya gitu, yang kita bisa pakai bareng. Kalau di Google sebenarnya juga ada namanya Jamboard ya, Google Jamboard. Nanti bisa dicari ya, JAMBOARD. Nah, itu bisa dicari Google Jamboard. Itu adalah sarana kolaborasi, kita mau menggarap something bareng di tempat terpisah, itu bisa banget pakai Jamboard tadi itu. Cuman kalau punya Google terbatas banget ya, itu versi yang basic banget gitu. Jauh banget kapabilitasnya kalau dibandingin sama si Miro. Nah, itu adalah salah satu contoh. Kemudian terkait dengan content sharing ya kayak YouTube gitu ya. Kemudian interaction juga kayak ya Facebook dan teman-temannya gitu. Oke, jadi kalau kita balik ke sejarah sedikit juga dari pionirnya di sosial media itu adalah sebenarnya adalah siapa? Six Degrees ya. Nah, ini sama-sama nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu ya kalau yang pertama itu Six Degrees ini udah tahun 90-an dulu dan tutup di tahun 2001. Nah, kira-kira kenapa di 2001 dia tutupnya? Karena ternyata menurut beberapa sumber gitu ya, dia tutup di 2001 karena memang internet masih belum banyak diadaptasi pada waktu itu. Internet masih jadi sesuatu yang langka. Jadinya ya kalau internetnya nggak ada, kalau jalannya nggak ada, ya gimana produknya mau sampai gitu ya. Jadi walaupun orang aware sama produknya mungkin namanya, cuman kalau mereka nggak bisa pakai kan, ya nothing ya. Apalagi di Indonesia tahun 2000-an, itu internet masih 2000-an, masih hampir awal banget lah, masih awal mula banget internet itu hadir di Indonesia. Kemudian ini dari active users, kalau kita melihat dari banyak social platforms ya, mulai dari Facebook sampai dengan Snapchat, itu banyak, ini hanya contoh beberapa doang gitu ya, yang di sini paling populer gitu. Yang lain-lain kayak misalnya collaboration dan lain sebagainya, tentu nggak cukup populer ya, karenanya nggak ada di list yang ada di sini. Facebook sama YouTube itu di sini jawarannya ya.
bahkan FB Messenger pun juga masih ada di situ. Instagram, kemudian TikTok juga gitu ya. Ini per 2001 awal kalau nggak salah datanya. Nah, kayak TikTok pun ada di ranking 6 pada waktu itu gitu ya. Sekarang mungkin bahkan mungkin bisa ngegeser LinkedIn, bisa banget gitu. Apa mungkin nanti ke depannya bakal naik terus ke peringkat-peringkat yang lebih atas. Nah, ini adalah bukti bahwa sebenarnya potensi dari sosial media itu besar banget karena penggunanya itu juga ini ya, billion ya, miliar orang gitu. Bahkan bayangkan seberapa banyak 1 miliar orang gitu ya. Nah, kalau pros and cons-nya, saya kira kalau dari pros-nya ya semua yang terkait dengan apa namanya, benefit dari masing-masing sosial media kayak Facebook itu kan ya lebih ke pertemanan, lebih ke keluarga gitu ya. Kalau kayak misalnya YouTube ya lebih ke berbagi konten, berbagi tips dan trik, kemudian ya banyak hal yang bisa di-share di YouTube. Kemudian LinkedIn juga kalau misalnya udah ada yang punya LinkedIn di sini, LinkedIn itu lebih ke profesional ya, lebih ke profesional. Jadi sebenarnya sosial media yang untuk orang-orang yang kerja atau nyari kerja atau nyari pegawai gitu, itu ada di LinkedIn gitu. Jadi emang buat orang-orang yang profesional. Jadi di sana bisa ngupload banyak hal juga kayak CV gitu ya. CV, kemudian kita juga nampilin data diri kita, kemudian buat deskripsi singkat tentang diri kita gitu ya, kayak misalnya I'm passionate about marketing gitu ya, atau digital marketing, kemudian bla 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 gitu. Itu juga bisa banget dilakukan di sana. Jadi emang fungsinya lebih ke sosial media yang profesional. Jadi itu kalau masing-masing dari fungsinya sosial medianya. Kalau cons, saya kira di sini cons itu negatifnya dari sosial media sebenarnya adalah, menurut saya itu adalah bawaan dari dunia real ya, yang kebawa ke sosial media gitu. Kayak misalnya banyak kasus sih kayak bullying gitu ya, cyberbullying, kemudian juga hate crime gitu ya. Jadi kayak orang nggak suka sama orang lain. Kalau di apa namanya sosial media itu lebih gampang kayaknya ngepost kayak gitu daripada orang ngomong langsung ya. Jadi mungkin orang yang mungkin di realnya itu orang yang bukan orang yang cukup vokal bersuara, di dunia maya dia bisa jadi orang yang berbeda gitu. Nah makanya sebenarnya itu juga bawaan dari dunia nyata, nggak serta-merta karena sosial media ada dia jadi kayak gitu. Tapi emang basically dia kayak gitu, cuman dia akhirnya punya tempat buat sekarang mengekspresikan kata-katanya gitu ya. Jadi makanya ya itu sering banget terjadi ya. Kemudian juga banyak human trafficking dan segala macam ya, penipuan, itu juga bagian dari kehidupan kita yang bahkan sebelum sosial media kan juga udah ada kayak gitu, kasus kayak gitu. Nah dengan adanya sosial media itu lebih nambah aksesnya orang-orang yang mau berbuat jahat kayak gitu untuk bisa melakukan niatannya gitu ya. Personal data. Nah, di sini akhirnya jadi concern ketika kita ngomong sosial media itu adalah personal data. Kenapa di sini jadi concern? Karena di media sosial ini penggunanya itu mau loh untuk ngasih data secara cuma-cuma tentang pribadi mereka. Bayangin kayak misalnya kalau di sekarang sih mungkin yang masih kayak gitu adalah di Facebook ya. Kemudian di LinkedIn juga. Kalau kita ngelihat di Instagram gitu misalnya, datanya kan nggak banyak. Datanya nggak banyak. Jadi kayak misalnya di bio itu nggak ada. Maksudnya kita bisa nambahin di situ interest kita segala macam boleh gitu ya. Cuman kadang ada yang ngisi di situ juga sebagai cuman ngisi quote gitu kan, cuman atau mungkin bahkan dikosongin gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi di halaman profilnya, di halaman profil juga isiannya sebenarnya kalau di Instagram cuma sedikit. Saya nggak tahu kalau di TikTok kayaknya juga nggak banyak gitu ya. Nah, bayangkan tapi bedanya adalah ketika di Facebook gitu ya. Facebook itu join-nya kapan itu bisa kelihatan gitu ya. Kemudian status relationship-nya kayak gimana, pendidikannya di mana aja. Itu semuanya mereka ngumpulin datanya. Ya kalau kita mau ngisi sih gitu ya. Tapi ya nggak sedikit orang yang dengan senang hati ngisi isian tersebut ya. Kayak saya pada waktu itu di Facebook. Ya saya isi gitu kan. Sama kayak yang di LinkedIn ya. Di LinkedIn kan kayak kita kalau ngerasa semakin kita ngisi profil kita dengan lebih lengkap, maka kemungkinan kita untuk bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, untuk bisa dilihat oleh orang lain dengan lebih baik, itu lebih tinggi. Itu makanya ada drive dari kita untuk ngelengkapin isian yang ada di sana gitu kan. Jadi semakin komplit.
Nah, artinya dari sosial media sendiri, sosial media providernya, dari company-nya, entah itu dari LinkedIn, entah itu dari grupnya Facebook atau grupnya Google, mereka jadi bisa melihat data kita banget, yang kita isi secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa melihat attitude-nya kita ya, hobi kita, interest kita apa, dari mana ya, bisa dari explore, bisa dari search, bisa dari percakapan kita juga gitu ya. Mereka akhirnya kenalin, oh Maeda ini sukanya ngomong tentang game gitu misalnya. Gamenya pun game yang genre yang kayak gimana, oh mungkin genre yang kayak game-game first person shooting gitu ya. Jadi apa namanya, game-game yang action kayak gitu. Nah, itu ketangkep oleh mereka gitu ya. Fungsinya buat apa ditangkap? Intinya ya buat iklan kan. Jadi buat iklan, biar iklannya personalized. Jangan sampai kalau Maeda ini sukanya game gitu kan, nanti iklan yang muncul buat Maeda ini adalah iklan tanaman gitu, nggak relate gitu ya, jauh gitu, nggak akan beli Maeda gitu, walaupun misalnya punya uang pun gitu ya, nggak akan beli karena memang berbeda banget sama hobinya. Itu fungsinya dari ngumpulin datanya ya. Kemudian kayak online behavior, device use, kemudian site usage, kemudian dari apa namanya location tracking dan segala macam, mereka ngerti gitu ya. Kita ngakses itu dari mana aja, kita seringnya ada di mana aja, mereka ngerti. Kita seringnya ada di mall kah, sering ada di rumah kah, atau di kampus kah, mereka ngerti gitu ya. Jadi kayak informasinya yang mereka kumpulin kayak komplit banget gitu ya. Isian data tadi udah ngisi, kemudian dari interest yang mereka juga udah bisa ngelihat dari apa yang kita share, apa yang kita like, apa yang kita baca, apa yang kita apa namanya search juga gitu ya. Itu ketahuan dari situ. Dan device kita secara background ya, itu juga ngirim kan, selalu ngirim location-nya misalnya gitu. Kalaupun enggak kan ada beberapa ya, aplikasi yang maksa untuk aktifin location gitu kan. Nah, itu yang akhirnya ngebuat sosial media itu jadi powerful banget. Ini saya kira tadi udah tersampaikan ya di apa namanya sosial media buat bisnis itu apa sih sebenarnya. Yang pertama kalau secara brand ya, itu untuk brand presence gitu kan. Jadi jangan sampai orang ketika lagi ngomongin produk kita di sosial media, tapi nemuin akunnya kita nggak ada. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu kan. Jadi kayak kita nggak ada di sana gitu, nggak ada di tengah-tengah orang yang lagi ngebicarain kita. Jadi kan nggak nyaman ya. Jadi mending di situ kalau misalnya orang mau nyampein sesuatu ya langsung ke brandnya kita. Kemudian communication, customer service ini mungkin jadi satu. Jadi orang mau nanya, orang mau komplain dan segala macam itu bisa dari sosial media ya, entah itu dari komen, entah itu dari private message dan lain sebagainya. Untuk ngelakuin hal itu tentu kalau sebuah brand besar nggak pakai bawaan yang dari Instagram doang ya. Instagram misalnya dibuka gitu ya, pakai HP chatting satu-satu gitu, pakai orang yang PM, yang enggak gitu. Jadi karena memang volumenya tinggi, intensitasnya tinggi, jadi ngebutuhkan software dari pihak ketiga ya untuk ngelakuin hal tersebut. Kemudian investing in social media. Nah, kalau kita berpikir bahwa oh sosial media aja Pak, sosial media itu kan gratis soalnya kita ketika create account-nya gitu. Ya benar gratis gitu ya. Kita ngebuat akunnya TikTok, ngebuat akunnya Facebook, Instagram semuanya gratis gitu. Karena kita bayarnya pakai apa? Pakai data gitu ya. Pakai data diri kita maksudnya, pakai data personal kita. Jadi bukan berarti akhirnya langsung tiba-tiba gratis. Cuman itu kalau misalnya kita sebagai personal ya. Kalau sebagai sebuah brand, itu juga nggak serta-merta gratis gitu ya. Karena ketika kita setup sebuah akun, kita kan akhirnya harus ngisi pakai apa? Pakai konten. Nah, untuk create sebuah konten, maka diperlukan maintenance gitu kan. Jadi kayak misalnya kita udah ngebuat sebuah brand, udah ngebuat di apa namanya, let's say Erigo gitu ya. Let's say Erigo udah punya Instagramnya. Akhirnya yang diisi di sana apa gitu ya. Kan nggak cuman ngisi tulisan-tulisan doang gitu ya, motivasi gitu ya, menurut ini, misalnya menurut Aristoteles misalnya kayak gini gitu ya, kan nggak kayak gitu doang gitu ya, nggak cuma editan-editan simple. Banyak konten yang diupload di sana, misalnya ketika ada brand ambassador yang dibayar untuk bisa nampilin produknya, dan itu difoto ketika mereka ada di New York misalnya. Nah, bayangkan untuk bisa ngefoto yang cuman gitu doang, kita mungkin lihatnya cuman ya, cuman dari satu foto doang gitu ya. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu foto tersebut gitu, atau mungkin rangkaian foto tersebut lah, kan mungkin ada beberapa biaya yang bareng ya. Nah, bayangkan berapa banyak, berapa miliar yang dikeluarkan oleh sebuah brand untuk ngisi kontennya mereka. Itu artinya sebenarnya konten apa namanya sosial media secara utuh ya, secara keseluruhan itu nggak benar-benar gratis.
Jadi untuk nge-maintain sebuah sosial media biar kualitas kontennya jadi keren, jadi oke, ya pasti butuh biaya gitu ya untuk maintain-nya. Itu baru dari segi konten. Tadi misalnya yang saya cerita dari segi komunikasi, customer service, ketika ada orang komplain dan segala macam nyampein lewat PM, masa iya kita sebagai sebuah brand nggak nanggepin gitu kan, enggak ya. Nah akhirnya kita kan harus nyiapin admin sendiri untuk ngebales keluhan-keluhan tadi, untuk nge-follow up ketidakpuasan orang misalnya, atau tanggapan-tanggapan tertentu gitu ya. Nah akhirnya kita butuh sebuah aplikasi third party yang itu juga bayar. Kemudian kita juga butuh orangnya yang jadi admin, itu juga bayar gitu ya. Jadi kalau konsep bahwa sosial media ini benar-benar gratis, mungkin iya untuk brand yang masih cukup, bisa kita bilang cukup kecil ya. Cukup kecil, kita bisa buat konten sendiri, kontennya juga sederhana, nggak pakai alat yang terlalu advance ya, mungkin pakai HP kita doang, pakai alat-alat yang kita punya di rumah, itu udah bisa jadi. Nah itu maka ya memang investmentnya nggak gede, untuk setup-nya nggak gede, untuk maintenance-nya juga nggak gede. Jadi itu kira-kira yang harus dibayangkan ya. Jadi kalau misalnya pendapatnya adalah ya mending buat website Pak, soalnya website gratis daripada ya mending buat sosial media Pak, karena kan sosial media gratis daripada ngebuat website harus bayar buat domainnya, buat hostingnya gitu ya. Ya Indian sebenarnya nggak juga gitu ya, karena konten di sosial media itu jauh lebih kenceng kan. Ya masa kita cuma mau upload konten seminggu sekali atau sebulan sekali gitu kan, bakal terasa jarang banget ya, bakal akhirnya ngerasa nggak relate sama konsumennya. Nah ini mungkin yang terakhir ya, bagian tools. Di sini toolsnya di sosial media itu ada beberapa sebenarnya, sosial media campaign tools, social media listening focus, dan social media publishing focus. Jadi toolsnya banyak banget sebenarnya, di sosial media itu banyak banget. Nah kita mungkin di sini masih belum belum terbiasa pakai tools-tools yang kayak gini gitu. Kalau di Facebook dan Instagram itu ada bawaannya sendiri ya, di Facebook Creator gitu kan, itu juga bisa dipakai. Itu kayak misalnya kita ngeset, kita mau upload konten gitu ya, di Instagram misalnya tanggal berapa, hari apa, kemudian jenis konten yang seperti apa. Nah itu bisa di set pakai yang bawaannya dari Facebook sama Instagram juga. Pun kita kalau misalnya mau pakai aplikasi lain yang mungkin di beberapa fitur lebih powerful ya, bisa dipakai di sini yang publishing focus ini. Hootsuite ini adalah salah satu aplikasi yang paling terkenal ya di untuk publishing tadi itu, untuk fungsi publishing. Kemudian nanti di listening focus, listening ini adalah gimana caranya sebuah brand ngedengerin ya, karena listening itu ngedengerin apa yang lagi dibicarain sih, apa yang lagi ngetrend di sosial media gitu. Jadi kayak misalnya kemarin pas kasusnya lagi Squid Games gitu kan, ya bisa jadi kan kita nggak kedengeran gitu ya, karena mungkin yang kita follow bukan yang berhubungan dengan Squid Games. Ternyata kok Squid Games pada waktu itu rame gitu kan. Nah, kenapa nggak misalnya kita masuk ke situ juga, ngebuat konten yang berhubungan dengan Squid Games dan lain sebagainya. Itu kemudian yang di sini adalah social media campaign tools. Kalau campaign ini yang tentunya berhubungan dengan ads ya. Jadi untuk nge-set ads dan segala macam juga bisa pakai beberapa alat yang ada di tools yang ada di sini. Jadi itu adalah tools-tools, app-app-nya yang bisa kita pakai, dan nanti ini akan dipakai ya beberapa dari aplikasi yang ada di sini, atau mungkin di luar ini juga ada. Kayak misalnya saya di social media publishing focus ini pernah pakainya Later ya, bukan yang ada Hootsuite atau Buffer gitu. Itu yang akan dipakai nanti di lab digital marketing ya, ketika nanti kita udah sampai di beberapa semester depan gitu. Jadi sesuai dengan kurikulum yang di D4 kan nanti memang akan dipelajari lebih detail terkait app-app-nya tersebut secara langsung gitu. Jadi kita nggak cuman ngebahas kulitnya doang. Kalau sekarang emang kita baru ngebahas permukaan banget. Oke sih, kira-kira itu ya dari saya terkait materi dari pertemuan kali ini. Ini cuma contoh doang social media ads ya. Bahwa social media ads itu adalah jadi 90% pendapatan dari sebuah sosial media gitu. Jadi pendapatannya dari iklan gitu. Jadi iklan itu kenapa jadi kencang di sosial media, karena bisa targeted ya. Karena bisa spesifik. Kayak iklan ini yang ada di tempat saya, ini kan iklan laptop gitu ya. Karena saya emang lagi baru-baru aja search produk laptop gitu. Jadi iklannya muncul laptop gitu di tempat saya. Nah itu kira-kira, jadi saya harap kalian juga bisa relate ya. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Saya harus langsung lanjut ke sebelah ya, ke monitoring
seminar penelitian, jadinya saya harus segera meninggalkan ruangan ini. Kemudian juga mungkin satu hal ya terkait dengan penelitian di dosen, saya nanti nitip ada form yang perlu diisi ya, form survei sebenarnya, jadi bukan form apa-apa, jadi lebih ke kalian aja gimana relate nggak sama sebuah brand ya. Nanti akan ada dua brand kategori, ada brand sepatu sama brand satunya apa ya, lupa saya. Jadi ada brand sepatu dan brand handphone gitu. Nah itu nanti bisa minta tolong diisiin ya. Nanti saya share ke TV untuk linknya untuk surveinya. Jadi please semua bisa ngisi ya. Oke, itu aja dari saya. Thank you semuanya. Semoga hari yang menyenangkan ya, hari Jumat ya. Untuk kali ini kita nggak ada tugas dulu. Thank you semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maida. Oke, sama-sama.